Pemirsa, kawasan wisata Kota Tua disterilisasi oleh gabungan TNI Polri dan Satpol PP pada Sabtu malam. Para pengunjung dan pedagang pun diminta meninggalkan kawasan wisata Kota Tua untuk menghindari kerumunan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP mensterilisasi kawasan Kota Tua Sabtu malam. Pedagang dan pengunjung diminta untuk meninggalkan tempat agar tidak berkerumun. Petugas gabungan menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan lebih menjaga kesehatan diri masing-masing agar terhindar dari penularan COVID-19. Di Kota Tua ini, memang di beberapa hari belakangan kelihatan banyak sekali kepadatan masyarakat di sini. Nah, kita sama-sama khawatir bahwa setiap hari itu korban bertambah banyak, yang meninggal juga bertambah banyak, tapi tingkat kehati-hatian terlihat lebih kendor gitu. Sehingga kita perlu turun lagi secara bersama-sama untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan menghindari penyebaran virus corona. Baik, untuk kegiatan malam ini kita sama-sama antara TNI Polri kemudian dari Pemkot Jakarta Barat kita mengerahkan personil kurang lebih sekitar 400 personil ya. 256 dari Polri, kemudian dari kita sekitar 100 personil, kemudian dari Satpol PP juga bergabung di dalam penegakan disiplin ini. Nah, kita sama-sama dengan TNI Polri maupun Satpol PP, kita bekerja sama menghimbau supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun, kemudian juga kita mengingatkan masker ya. Kita berupaya maksimal pokoknya. Sebelumnya Sabtu sore, apel giat sosialisasi dilakukan dalam rangka penertiban penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, yakni dengan berpatroli ke kawasan Kota Tua dan memberi himbauan kepada masyarakat di kawasan Kota Tua untuk meninggalkan lokasi. Namun kawasan Kota Tua Sabtu sore sepi dibandingkan biasanya. Mulai 14 September mendatang, Kota Tua akan ditutup selama penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vena Malinda dan Di Bernadi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberlakuan PSBB total di Jakarta, Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota mulai memperketat jam operasional sejumlah tempat usaha. Tempat-tempat tersebut hanya diizinkan beroperasi hingga jam 7 malam. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai memperketat jam operasional tempat usaha seperti restoran, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan jelang PSBB total Jakarta. Tempat-tempat ini hanya boleh beroperasi hingga pukul 19 malam saja. Hal ini dilakukan menimbang peran Bogor sebagai daerah penyangga ibu kota. Mall, minimarket, restoran, kafe, dan yang lainnya dibatasi hanya sampai jam 7 malam. Untuk itu, kepada para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bogor, kita langsung adakan sidak, mengecek apakah mereka masih buka atau tidak. Tempat yang melanggar jam operasional akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp50 juta. Operasi akan terus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor selama masa perpanjangan PSBB di wilayah ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ini sebagian warga ibu kota justru memanfaatkan akhir pekan untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Jalur menuju kawasan Puncak padat dengan didominasi kendaraan berplat B. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona warga Jakarta dan sekitarnya untuk berakhir pekan. Tak terkecuali di akhir pekan ini. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memutus penularan COVID-19 di kawasan Puncak dengan terus mengkampanyekan protokol kesehatan. Jelang pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta, Pemkab Bogor dibantu dengan Satlantas Polres Bogor mulai hari ini membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan wisata Puncak hingga setengah dari biasanya. Kita mendasari daripada peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020 bahwa adanya pembatasan 50%, baik itu di tempat wisata maupun di restoran-restoran ataupun tempat makan. Untuk kendaraan yang dari Jakarta ke Puncak bagaimana? Ya, itu menyesuaikan. Apabila di atas sudah melebihi dari 50%, ya tentunya kita himbau kepada masyarakat untuk kembali tidak ke arah Puncak.
Polisi akan memutar balik kendaraan wisatawan jika kuota kendaraan ke arah puncak sudah penuh. Jumlah pengunjung di tempat wisata hingga rumah makan juga akan dibatasi. Pemberlakuan protokol kesehatan akan diperketat dengan pemberian sanksi denda bagi pelanggarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ayus melaporkan. Tower 5 atau Tower Merah Wisma Atlet Kemayoran sudah siap dibuka. Nantinya akan disiapkan 32 lantai untuk menampung sedikitnya 1.772 pasien. Tower baru ini diperuntukkan untuk perawatan pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Sebanyak 1.772 kamar tidur tersedia di Tower 5 Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Kepala BNPB Doni Munardo menjelaskan bahwa selain di Wisma Atlet, pemerintah daerah juga menyiapkan gelanggang olahraga hingga hotel bintang 2 dan bintang 3 sebagai tempat isolasi mandiri. Ya, bisa disebarluaskan. Rumah sakit COVID di Jakarta ada 67. Kemudian ada ruang ICU. Tiap-tiap rumah sakit memiliki jumlah berbeda. Nah, di sini kita lihat datanya, rata-rata yang 100% itu tidak lebih dari 10 bed. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pemerintah pusat mendukung PSBB total yang akan diterapkan di Jakarta 14 September mendatang. Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan aturan-aturan dalam PSBB tersebut esok hari. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Gitu ya? Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatannya? Oh, kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Apa? Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Pak, artinya pemerintah pusat untuk saat ini mendukung adanya PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Oke. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak kembali. Jadi itunya kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Pemirsa, razia masker kembali dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Senen. Beberapa warga terjaring razia ini karena tidak memakai masker dengan benar. Razia masker kembali dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Nyatanya, masih saja ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dalam razia yang dilakukan di sepanjang Jalan Pasar Senen, petugas berhasil menjaring kurang lebih 10 warga yang tertangkap tidak menggunakan masker dengan benar. Mereka pun harus rela disanksi membersihkan jalan. Pakai masker. Oh, mau kemana emang sih? Sebenarnya cuma mau keliling doang, mau lihat apa yang baru. Mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang terus bertambah, pemerintah Kota Bekasi menyiapkan rumah sakit darurat di Stadion Patriot Candrabaga. Pemerintah Bekasi menargetkan rumah sakit darurat pasien COVID-19 di Stadion Patriot Candrabaga siap beroperasi di akhir September. Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat tengah disiapkan sebagai tempat perawatan sekaligus isolasi pasien COVID-19 mengingat 90% rumah sakit rujukan yang tersebar di Kota Jakarta sudah penuh.
Sejauh ini ada 8, Kota Bekasi. Sejauh ini ada 8 ruangan dengan 55 tempat tidur yang disiapkan jika memang diperlukan. Rumah sakit darurat ini akan siap menampung setidaknya 100 pasien COVID-19. Ada ruang perawatan dan ruang isolasi yang dilengkapi dengan HEPA filter sehingga tidak ada sebaran keluar yang dapat menginfeksi orang lain. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia menggelar aksi demo di Bundaran Tugu Zapin, Pekanbaru Riau, Sabtu sore. Tujuan aksi ini agar generasi muda dan mahasiswa tidak merongrong pemerintah dalam penanganan COVID-19. Massa yang berjalan kaki dengan membawa spanduk deklarasi dikawal aparat kepolisian menuju Bundaran Tugu Zapin, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Akibat aksi demo ini, kendaraan yang melintas di Bundaran Tugu Zapin, Jalan Sudirman, Pekanbaru terpaksa dialihkan agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Program pemerintah, seperti pemerintah telah memberikan bantuan sosial, bantuan untuk listrik, dan juga penerapan PSBB, dan itu harus diikuti oleh masyarakat. Lalu bagaimana metode pemilihan kepala daerah serentak 2020 sesuai dengan protokol kesehatan? Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Anyus Pagi.